Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin nuriz zalam, wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang mana di dalamnya sungguh banyak keistimewaan. Sehingga kita perlu kiranya untuk memanfaatkan keberadaan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri dalam rangka kebaikan menuju Allah dan Rasul-Nya. Sehingga selepas dari bulan Ramadan ini kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita menjadi fitri, kita menjadi suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini perlu kiranya saya menyampaikan suatu pembahasan tentang hijrah. Hijrah merupakan suatu yang sangat penting dan perlu kita amalkan di setiap waktu dan kesempatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal hijrata khoslatani, ihdahuma an tahjuras sayyi'at, wal ukhra an tuhajira ilallahi wa rasulih, wala tanqati'al hijrah ma taqabbalatit taubah, wala tazalut taubah maqbulatan hatta tattali'a asy-syamsu minal maghrib." Yang artinya, sesungguhnya hijrah memiliki dua makna. Yang pertama, hijrah engkau meninggalkan keburukan, dan yang kedua, hijrah engkau menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah tidak akan pernah terputus selama taubat masih diterima, dan taubat masih diterima selama matahari belum terbit dari barat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sabda tersebut dapat kita pahami bersama bahwa hijrah memiliki dua makna. Yang pertama, hijrah meninggalkan keburukan. Yang kedua, hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah pertama adalah hijrah meninggalkan keburukan. Bagi setiap muslim, apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, menjadi kewajiban kita bersama bahwa harus dan wajib untuk meninggalkan segala bentuk keburukan. Apakah itu kecil atau besar? Apakah keburukan itu terlihat oleh orang atau tidak terlihat oleh orang lain? Yang namanya keburukan merupakan hal yang wajib, tuntutan bagi kita semua untuk kita tinggalkan secara total. Akan tetapi kita sadari bersama bahwa masih banyak di antara kita yang belum sanggup untuk meninggalkan keburukan tersebut. Ya, barangkali masih adanya godaan setan yang membisikkan di setiap dada-dada kita semua, sehingga terasa berat untuk kita bisa meninggalkan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin, hadirat, azanillahu wa iyyakum. Sejatinya meninggalkan keburukan sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika itu, minuman khamar kita ketahui bersama merupakan minuman tradisi yang biasa tersedia di rumah-rumah kaum manusia pada zamannya. Akan tetapi, Allah menguji manusia pada saat itu dalam rangka memilih manakah manusia yang beriman, yang patuh dan tunduk terhadap syariat agama Allah, dan memilih manakah manusia yang membangkang, menghindari, menolak syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman khamar, minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam,
mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, perbuatan keji dan bagian dari perbuatan syaitan. Fajatanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Seketika turun ayat tersebut, Allah mewajibkan kepada setiap manusia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, termasuk minuman khamar. Maka para sahabat, mereka kaum muslimin yang beriman kepada ajaran Rasulullah dan firman Allah, seketika itu mereka meninggalkan kebiasaan tersebut. Akan tetapi sebagian manusia masih tetap membiasakan diri meminum khamar, maka mereka lah disebut orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Di dalam agama Islam, kita sering mendengar adanya konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan berbuat baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Juga nahi mungkar, melarang atau mencegah orang lain membuat keburukan ataupun diri sendiri melakukan keburukan. Inilah asas dasar dalam agama kita yang patutnya harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terjadinya kehidupan manusia yang aman, tentram, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijrah yang pertama, meninggalkan keburukan. Merupakan suatu hal yang pasti dan harus kita lakukan agar kita bisa mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makna hijrah kedua yang telah dipaparkan di awal berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam adalah hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum. Kita tahu di dunia ini, di zaman akhir kehidupan ini, teramat susah bagi kita untuk berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barangkali di antara kita ada yang ingin bertaubat, mau mendirikan sholat ke masjid bagi laki-laki, memakai pakaian muslim dan muslimah yang tertutup auratnya, diuji oleh Allah ketika kita berhadapan dengan manusia di publik. Mereka mencibir, pakaian gamis seperti ini dibilang so Arab. Kita ke masjid dibilang so alim. Kita mengamalkan amalan ibadah lainnya, dicaci, dihina, diledek oleh umat manusia. Tapi tak mengapa. Hinanya kita di hadapan manusia belum tentu kita di hadapan oleh Allah, dihina di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan setiap manusia berkata buruk kepada kita, akan tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala berkata baik pada kita, maka itulah yang kita ikuti. Jangan terpengaruh pada bisikan manusia, jangan terpengaruh dengan anggapan manusia. Anggap saja itu ujian keimanan bagi kita semua, agar kita bisa meningkatkan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian bagi manusia yang beriman. Sulit rasanya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi ganjaran baik, balasan positif yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti bagi orang-orang yang mau berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah." Apa kata Allah? Barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, yajid fil ard, maka ia akan dapati muragaman katsiran wa sa'ah. Bumi Allah itu luas dan rezeki Allah itu banyak. Wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di tengah jalan ia mendapati kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka ingatlah Allah telah tetapkan pahala baginya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bersama bahwa orang yang mau berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya,
berpindah dari satu lokasi ke tempat yang lain, yang barangkali di tempat yang lain itu ia merasa nyaman, ia bisa melaksanakan amal ibadah. Allah janjikan rezeki yang luas dan banyak di tempat baru tersebut. Dan apabila ada orang yang mau berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, kemudian di tengah jalan ia mati, belum sampai di tempat yang ia tuju, maka ingatlah, Allah telah tetapkan pahala baginya. Meskipun kita belum sampai di tempat hijrah yang kita tuju, Allah telah tetapkan pahala bagi kita. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, bila kita hendak berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya dalam rangka ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi, ingin menjadikan diri manusia yang lebih baik lagi, Allah berikan jaminan rezeki. Allah berikan jaminan pahala bagi kita semua yang mau mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ini juga pula lah telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ambil contoh sahabat yang mulia, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Beliau adalah muazin tetap umat Islam pada zaman itu. Ketika waktu sholat masuk, beliau merupakan salah satu manusia yang dijamin oleh Rasulullah mengumandangkan azan, yang diizinkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Lalu ia bergegas mencari tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan, sehingga nama Bilal bin Rabah tersemat di dada manusia. Tatkala waktu sholat masuk, nama siapa yang paling tersebut pertama-tama? Ialah Bilal. Ini merupakan nama yang merujuk kepada para sahabat yang mulia tersebut. Bilal bin Rabah merupakan seorang manusia yang mulia di agama kita. Akan tetapi kehidupannya penuh dengan lika-liku kesulitan hidup. Ia ditimpakan ujian. Ia diuji oleh Allah. Ia diusir dari kampung halamannya, disiksa, dipukul, ditendang, dipaksa untuk meninggalkan agama Rasulullah oleh kaum musyrikin. Akan tetapi apa yang ia katakan, ia tetap berpegang pada ajaran agama Rasulullah. Meskipun dadanya ditimpa batu yang besar, dipaksa oleh kaum musyrikin pada saat itu untuk meninggalkan ajaran agama, ia tidak mau. Ia tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Ia tetap mengatakan Allah. Allah. Meskipun dadanya telah sesak, ditimpakan batu besar, ia tidak bergeser dari pendiriannya menyembah Allah semata. Ia tetap mengatakan Allah, Allah, Allah. Inilah salah satu contoh manusia terbaik. Salah satu contoh manusia yang perlu kita ikuti pedoman hidupnya. Dalam keadaan apapun, jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau dalam keadaan sulit sekalipun. Contoh lain, bagaimana orang-orang terdahulu, para sahabat tetap mengikuti ajaran Rasulullah, berpegang teguh pada syariat Allah. Dicontohkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Beliau suatu ketika berdagang di kota Mekah, menjadi tajir melintir, kaya raya. Akan tetapi ketika diajak oleh Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah, untuk mendapati kehidupan agama Islam yang lebih maksimal lagi, beliau tinggalkan kekayaannya di Mekah. Beliau lebih memilih ajakan Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan sesampainya di kota Madinah, beliau kembali mengulang kehidupan ekonominya, kembali berdagang, dan tetap menjadi kaya raya di kota Madinah. Masya Allah. Itulah contoh nyata yang terjadi
pada 2 orang sahabat dan masih banyak para sahabat yang lainnya. Ketika ia mau menuju Allah dan Rasul-Nya, berhijrah mencari kehidupan yang lebih baik, Allah janjikan rezeki yang luas serta banyak. Allah pastikan pahala baginya. Masya Allah, di bulan Ramadan ini, kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita ingat bersama bahwa inilah kesempatan emas bagi kita bersama. Bahwa Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, yang mana ibadah kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Untuk itu, saya mengajak, tentu khususnya terhadap diri saya sendiri, agar kita selalu memperbaiki diri, berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, berhijrah meninggalkan keburukan, agar kelak di yaumil akhir kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah impian setiap manusia yang beriman. Inilah sebuah cita-cita mulia yang harus kita renungkan. Bagaimana kita harus mencarinya, bagaimana harus kita mencapainya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga para jamaah pada umumnya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Akhirul kalam, ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.